yakin OJK tahu di sana gitu loh. Kejadian dan kasus-kasus yang memberatkan masyarakat ini bukan terjadi dari pinjol ilegal saja, tapi terjadi dari pinjol legal. Cuma yang saya herankan, kenapa OJK hanya memberatkan di satu sisi saja. Stop pinjol ilegal, oke, kita paham, karena pinjol ilegal tidak memiliki izin. Ya, pinjol ilegal tidak mendaftarkan diri ke OJK. Pinjol ilegal tidak memenuhi syarat seperti aturan OJK. Bagaimana dengan pinjol legal? Ya, oke, mereka bisa mematuhi aturan apapun yang diminta oleh OJK, tapi OJK paham nggak apa yang mereka lakukan di masyarakat di lapangan? Ini harus dicari tahu juga. Jadi jangan semata-mata, saya ini juga sebenarnya sudah bosan ya nengok postingan OJK yang setiap hari. Saya itu berharap ada satu postingan bagi Anda yang terjebak pinjaman online. Sekarang OJK ingin bantu ini. Kan harusnya seperti itu. Ini bukan gitu loh. Yang ada itu waspada pinjol ilegal, waspada investasi bodong, waspada yang ini. Kalau mau minjam, cek legalitasnya, cek logisnya. Ini pinjolnya ini, aduh gitu loh. Kayak mana OJK gitu loh. Ya, padahal korbannya sudah berjatuhan. Korbannya sudah banyak gitu loh. Ya. Oh, OJK bilangin misalnya, oke, fintech kita nggak ranah kita lagi, tapi yang ngatur itu lebih ke asosiasi fintech pendanaan. Asosiasi fintech pendanaan itu di bawah siapa? Di bawah naungan otoritas jasa keuangan. Coba OJK juga awasi AFPI bekerja atau tidak sebenarnya gitu loh. Kenapa begitu banyak keluh kesah dari masyarakat? Dan saya ingat postingan OJK di bulan 12 2022 di tanggal 28. OJK bilangin, OJK menerima dan menindaklanjuti 304.890 layanan konsumen dan masyarakat. Ya, layanan konsumen dan masyarakat berarti 300.000 sekian, oke? Di sini ya, ini ada pertanyaan 269,5 ribu ini ya, pertanyaan. Berarti pertanyaan, orang hanya bertanya ke OJK gitu loh. Sementara yang benar-benar pengaduan itu ada 14.000 ya. Serius, ini pengaduan hanya 14.000 yang masuk ke APPK. Oke. Dari layanan OJK bagaimana? Dari yang katanya kontak 157 ini kan semuanya dihubungi oleh konsumen gitu loh. Ya. Anda boleh lihat di sebelah saya pajangin gitu. Ini masa lebih banyak orang bertanya ke OJK? Ya, apakah teman-teman semuanya juga bertanya mungkin apakah pinjol ini ilegal, apakah pinjol ini legal? Cuma bertanya itu saja. Atau malah Anda melaporkan kenapa dengan pinjol ini, kenapa menerapkan bunga seperti ini, kenapa seperti ini, tapi nggak ditanggapi. Yang mana yang benar? Ini lebih tinggi pertanyaan daripada pengaduan. Sementara hari ini adalah pengaduan keluh kesah itu lebih banyak. Ya ngapain lagi mereka bertanya? Mereka tidak mampu bayar, oke, mereka tidak mampu bayar. Itu dibebankan karena apa? Karena bunga dan denda. Ya, karena pola penagihan. Nggak mungkin mereka bertanya aja ke situ. Apakah saya boleh tidak membayar pinjol? Masuk akal nggak gitu loh? Ya, Anda lihat di sebelah saya. Jadi, saya bingung. Ini data yang seperti ini data apaan gitu loh? Atau data yang benar-benar sudah kayak atau data yang pengaduan pinjol tidak masuk sama sekali dari asosiasi fintech pendanaan, tidak masuk ke ruang pengaduan di aplikasi itu gitu loh. Ya, tapi OJK malah menaikkan soal pengaduan dari perbankan konvensional atau apa, soal itu saja gitu loh. Ya karena saya sempat bingung, teman-teman coba deh analisa di sebelah saya pajangin gitu loh. Jadi lebih banyak pertanyaan 88,4%. Informasi, orang yang bertanya tentang informasi 6,98%. Pengaduan 4,62%. Berarti orang yang mengadu cuman kecil. Jadi masalah pinjol letaknya di mana ini? Ya. Jadi heran kan gitu loh. Padahal kasus pinjol ini banyak banget. Apalagi ini terjadi, ini updatean data yang disampaikan di bulan selama 1 Januari sampai 16 Desember 2022 paling gencar-gencar banget loh. Ya. Soal pinjaman online. Makanya sih saya heran, data yang dikeluarkan OJK ini, OJK dapat dari mana gitu loh. Ya,
apakah ini data sudah termasuk data pengaduan pinjol atau belum gitu loh. Ya, karena di sini cuma disampaikan OJK menerima dan menindaklanjuti layanan konsumen dan masyarakat melalui aplikasi Portal Perlindungan Konsumen. Ya, di APPK. Ya. Di sini 4.900 total layanan masuk ke aplikasi tersebut ya. Habis itu orang yang bertanya ada sebanyak 269.000. Anda lihat deh di sebelah saya. Berarti selama ini benar data ini sudah disulap semuanya gitu loh. Ya. Atau memang data dari pengaduan pinjol tidak dibaca dalam hal ini. Ya, makanya saya bilangin OJK sudahlah gitu loh, stop lah untuk mempromosikan, mendorong masyarakat untuk meminjam di pinjol legal, ya menyuruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan fintech P2P lending karena bunga dan dendanya belum maksimal dan belum stabil untuk ekonomi kelas bawah. Ya, mereka masih lemah dalam literasi. Mereka tidak akan mungkin secepat itu memahami tentang segi bunga seperti apa, penerapan denda seperti apa. Ini bunga 0,4% aja yang terbaru itu masih memberatkan. Ya, bagaimana dengan 0,8? Ya, kalau dikaliin setahun itu menjadi 146%. Ya, makanya saya bilangin OJK sudahlah stop gitu loh. Ya, jangan promosikan lagi pinjol-pinjol legal. Jangan hanya menyatakan waspada pinjol ilegal, waspada pinjol ilegal. Harusnya OJK juga seimbang, waspada pinjaman online. Ya, jangan melakukan peminjaman tidak sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, OJK sampaikan seperti itu. Tidak peduli itu pinjol legal atau ilegal. Jangan, cek legalitasnya, cek kejelasannya. Jangan sampai minjam di pinjol ilegal. Jadi harusnya orang minjam di pinjol legal. Ini kan kebalik, seakan OJK tidak paham apa yang terjadi saat ini gitu loh. Ya, dan saya juga berharap buat teman-teman semuanya jangan sampai tergiur dengan promosi-promosi dari OJK gitu loh ya. Walaupun saat ini ya oke lah kalau OJK nutup mata dalam hal itu, ya terserah mereka lah gitu loh. Yang penting dari teman-teman kan sudah jelas. Kalau Anda sudah terlanjur terjebak di pinjaman online, ya kita apa boleh buat. Kalau Anda tidak mampu ya sudah stop saja. Resikonya cuma satu, BI checking, nggak ada risiko yang lain. Jangan ngandalin lagi dari OJK apa solusinya, dari AFPI apa solusinya, karena memang tidak ada solusi bagi mereka gitu loh. Mereka tidak akan memberikan Anda solusi yang tepat. Solusi mereka cuma satu, bayar gitu loh. Ya, mau pinjol ilegal sekalipun tetap juga bayar solusi mereka. Ya, Anda baca deh semua ketentuannya. Mau pinjol ilegal ya sudah bayar. Jadi kalau semuanya dibayar, terus apa fungsi SWI yang telah melakukan pemblokiran sekian ribu pinjol? Ya, yang penting saya nggak bahas itu dulu. Saya cuma pengen OJK stop saja mempromosikan pinjol legal sudah gitu loh menjelang Lebaran ini. Karena praktek di lapangan belum ada yang sesuai. Kalau OJK tidak mau merevisi saat ini oke, tapi jangan dipromosikan. Kasihan masyarakat. Ya, apalagi di tengah situasi mau Lebaran, mereka mengharapkan, memang kita masih tahu kan perputaran ekonomi kelas bawah itu seperti apa. Walaupun katanya pertumbuhan ekonomi stabil dan segala macam, ini dari sektor mana gitu loh. Ya, tapi tanya ke sektor bawahnya seperti apa. Apalagi mereka yang karyawan biasa yang mau ekonomi melonjak kayak manapun, ya gaji dia tetap juga UMR. Ya, gaji mereka ya juga sesuai dengan hal itu, nggak ada hubungan dengan ekonomi dan segala macam. Ya, makanya OJK harus pertimbangkan lebih matang dalam hal ini gitu. Jadi saya nggak melarang OJK untuk mempromosikan pinjol-pinjol yang telah terdaftar, terverifikasi. Hanya saja jangan selalu waspada dengan pinjol ilegal, tapi waspada juga dengan pinjol legal. Karena bunga dan denda mereka nggak kalah seram dengan pinjol ilegal. Ya, hanya saja yang membedakan itu label tadi. Satu terdaftar, satu tidak, sisanya sama. OJK boleh lakukan kerja nyata, survei dulu ke lapangan, tanya ke masing-masing debitur atau orang-orang yang pernah terjebak di pinjol. Biar OJK lebih tahu dan lebih paham. Kalau nggak, suruh deh anggotanya OJK, kan banyak tuh. Ya, bahkan juga mendapatkan penyelidikan terbaik dari Baris Krim Polri. Coba lakukan selidiki, ya. Coba
menyelidiki semuanya bagaimana gitu loh. Ya, biar OJK paham apa yang dirasakan masyarakat saat ini. Ya, dan dari saya cuma itu aja, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh otoritas jasa keuangan. Tapi kalau enggak ya sudah, buat teman-teman semua yang gagal bayar, yang telat bayar, kalau sudah tidak mampu, yang penting jangan gali lubang tutup lubang. Yang jelas besok sudah ada yang lebaran ya, sama pemerintah pun juga di hari Sabtu ya. Jadi yang penting teman-teman jangan sampai tergiur dengan pinjaman online, karena saya lihat iklannya mau beli baju lebaran pakai ini dan segala macam, dan hati-hati banget ya, jangan sampai Anda terjebak menjelang lebaran ini ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.